Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, edisi kali ini kita akan berbicara tentang aliran Wahabi, bahwa Wahabi ini adalah tanduk syaitan, adalah fitnah akhir zaman. Ini mengapa perlu dijelaskan? Ini untuk meluruskan seorang ustadz Wahabi yang berbohong dan durhaka kepada gurunya. Gurunya menganggap bahwa daerah tempat munculnya aliran Wahabi adalah memang tempatnya tanduk setan, tapi sang ustadz yang murid ulama-ulama Wahabi ini durhaka, gak mau mengakui. Nah, sekarang kita perlu mengenal apa sebenarnya Wahabi itu. Apa sebenarnya Wahabi itu? Wahabi adalah aliran baru yang muncul dan berkembang pada abad ke-12 Hijriah dari negeri Najd, ibu kota Saudi Arabia sekarang. Wahabi dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang lahir tahun 1111 Hijriah, meninggal 1206 Hijriah, atau 1703 Masehi, dan meninggal 1792 Masehi. Ayahnya Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman adalah seorang ulama bermadzhab Hambali yang harismatik dan menjadi hakim atau qadhi di distrik Uyainah di daerah Najd. Muhammad bin Abdul Wahhab ini mulai menyebarkan dakwahnya atau ajaran Wahabi, ajaran barunya, setelah ayahnya wafat pada tahun 1153 Hijriah atau 1740 Masehi. Pada masa mudanya, Muhammad bin Abdul Wahhab ini, sang pendiri Wahabi, sering dimarahi oleh ayahnya. Mengapa? Karena dia tidak senang mendalami ilmu fikih seperti yang ditekuni oleh para pendahulu dan pelajar di daerahnya. Dan sang ayah juga berfirasat bahwa anaknya ini suatu saat akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi umat Islam. Dan ternyata firasat ayahnya benar. Setelah ayahnya wafat tahun 1153 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mulai menyebarkan ajaran barunya, ajaran Wahabi di daerahnya. Ini diterangkan oleh salah seorang ulama mazhab Hambali dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah. Kitab ini karangan Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hambali. Beliau adalah muftil Hanabilah di Makkah Al-Mukarramah, seorang mufti ulama mazhab Hambali di Makkah, dan wafat tahun 1295 Hijriah. Beliau dalam kitab tersebut ketika menulis biografi Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman menjelaskan tentang anaknya. Jadi kata beliau di dalam kitab ini diterangkan, wa huwa walidu Muhammad sahibid da'wah allati intashara syararuha fil afaq. Beliau Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman adalah ayahnya Muhammad yang memiliki dakwah ajaran baru, di mana ini memang bara apinya, di mana api kecilnya tersebar di berbagai penjuru, bahayanya tersebar di berbagai penjuru. Lakin bainahuma tabayunun, tapi antara orang tua dan anak ada perbedaan. Ma'anna Muhammadan lam yatadhahar bid da'wah illa ba'da mauti walidih. Muhammad ini tidak menampakkan dakwahnya kecuali setelah ayahnya meninggal. Wa akhbarani ba'du man lakituhu an ba'di ahli ilmi amman asara Syekh Abdul Wahhab hadza annahu kana ghadbanan ala waladihi Muhammad likaunihi lam yarda ay yashtaghila bil fiqhi ka aslafihi wa ahli jihatihi.
Aku diceritakan oleh sebagian orang yang aku jumpai dari sebagian ahli ilmu, dari orang yang semasa dengan Syekh Abdul Wahab ini, bahwa Syekh ini selalu marah kepada anaknya yang bernama Muhammad karena anaknya tidak rela, tidak senang menekuni ilmu fikih seperti para pendahulu dan penduduk daerahnya. Wa yatafarrasu fi annahu yahdutsu minhu amrun fakana yaqulu linnas ya ma tarana min Muhammad minasyarri faqaddarallahu ansara masar. Dan ayah ini berfirasat bahwa akan terjadi sesuatu dari sang anak. Dia berkata kepada orang-orang, hati-hati, hati-hati kalian akan melihat keburukan dari Muhammad anakku. Maka Allah mentakdirkan sang anak ini menjadi apa yang ia menjadi padanya, artinya menjadi pemimpin aliran sesat. Nah, perlu diketahui saudara, Wahabi ini adalah aliran yang muncul pertama kali di daerah Najd, daerah dataran tinggi yang terletak di arah timur kota Madinah. Dalam beberapa hadis sahih telah dijelaskan bahwa Najd atau arah timur kota Madinah adalah tempat munculnya berbagai kegoncangan, munculnya berbagai fitnah, dan tempat munculnya tanduk setan. Misalnya Imam Bukhari dalam sahihnya menulis bab berjudul Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitnatu min qibalil masyriq. Bab ini menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah akan muncul dari arah timur, arah terbitnya matahari. Dasarnya mana? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama ila jambil mimbar faqal al fitnatu hahuna, al fitnatu hahuna min haitsu yatlu'u qarnu syaitan atau qala qarnu syamsi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berdiri di atas mimbar, lalu beliau bersabda, fitnah dari sana, fitnah dari sini, fitnah dari sini, dari tempat di mana tanduk setan itu muncul, atau dari tempat di mana tanduk matahari itu muncul. Hadis rawahul Bukhari dan At-Tirmidzi. Dan di dalam hadis lain Rasulullah SAW itu menunjuk ke arah timur kota Madinah. Kemudian dalam hadis lain An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaqbilun al-masyriq yaqul. Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadap ke arah timur, ke arah tempat terbitnya matahari, beliau bersabda, ala innal fitnata hahuna min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Ingat, sesungguhnya fitnah itu ada di sini, dari tempat munculnya tanduk setan. Beliau menghadap ke arah timur. Kemudian hadis berikutnya juga dalam Bukhari, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Umar berkata, zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau berzikir atau bersabda, Allahumma barik lana fi sya'mina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di negeri Syam kami. Ya Allah, berikanlah bagi kami keberkahan di negeri Yaman kami. Qalu, orang-orang berkata, wa fi najdina, doakan pula keberkahan bagi Najd, bagi kami. Qal, yang kedua kalinya Rasulullah SAW berdoa lagi, Allahumma barik lana fi sya'mina, Allahumma barik lana fi yamanina. Rasulullah hanya mendoakan keberkahan bagi negeri Syam dan negeri Yaman. Lalu yang kedua kalinya sahabat berkata, ya Rasulullah wa fi najdina, hai Rasulullah, negeri Najd juga doakan berkah. Fa'adhunnuhu, aku mengira qala fi tsalitsah. Nabi SAW berkata pada ketiga kalinya, setelah berdoa ketiga kali, dan ketika orang-orang minta Najd didoakan, beliau bersabda, hunaka zalazilu wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Di sana itu tempatnya banyak kegoncangan dan banyak fitnah-fitnah, dan di sana akan muncul si tanduk setan. Nah, dari beberapa hadis ini, tanduk setan itu di satu riwayat munculnya di arah timur kota Madinah. Di satu riwayat munculnya di daerah Najd.
ini tanduk setan. Sebenarnya mana? Coba kita perhatikan peta ini. Ini peta Timur Tengah, ini Madinah. Ini Madinah, kemudian arah timur ini Najd. Orang-orang Wahabi mengarahkan arah timur ini ke Irak. Irak ini bukan arah timur Madinah, tetapi sebenarnya arah timur laut Madinah. Dan Najd ini secara bahasa artinya dataran tinggi. Memang Najd ini daerahnya pegunungan. Ada ibu kota namanya Riyadh, ini juga bagian Najd. Sedangkan Irak sendiri, ini Baghdad, Irak sendiri berarti daerah di antara sungai Efrat dan sungai Tigris, berada di dataran rendah. Jadi Najd, Arab Saudi, tepat berada di timurnya Madinah, arah matahari terbit. Najd berarti tanah yang tinggi, dan benar daerahnya berada di dataran tinggi. Artinya apa? Bahwa tanduk setan itu munculnya dari Najd itu tidak diragukan lagi. Artinya di Najd itu tempat munculnya tanduk setan. Ini jelas sekali. Kemudian si Ustadz Wahabi ini menolak terhadap kesimpulan itu. Mengapa? Karena dalam hadis lain, riwayat At-Tabrani, riwayat Ibnu Asakir, riwayat Abu Nuaim, juga dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Makkatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di Mekah kami. Allahumma barik lana fi Madinatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di Madinah kami. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah bagi kami di negeri Syam kami. Wa barik lana fi Su'ina. Berikanlah keberkahan bagi kami di takaran Su' kami. Wa barik lana fi Muddina. Dan berikanlah keberkahan bagi kami di takaran emut kami. Faqala rajulun. Lalu seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah wa fi Irakina. Hai Rasulullah, di negeri Irak kami. Fa'aradu anhu. Rasulullah berpaling dari orang itu. Faraddadaha salasan. Maka Nabi SAW mengulang doanya 3 kali. Kullu dzalika yaqulur rajul. Semuanya laki-laki itu berkata, wa fi Irakina, negeri Irak juga didoakan. Fa yu'ridu anhu. Lalu Nabi berpaling. Faqal. Lalu Nabi SAW bersabda, bihazzalazil wal fitan. Di Irak itu tempatnya banyak kegoncangan dan banyak fitnah-fitnah. Wa fiha yatlu'u qarnu syaitan. Dan di Irak itu akan muncul tanduk setan. Nah, berdasarkan hadis ini, kata si Ustadz Wahabi itu, karena di sini ada riwayat lain, Irak disebutkan tanduk setan, berarti Najd katanya bukan tanduk setan. Jadi begitu ditakwil, ini jelas salah, nggak bisa melakukan takwil terhadap hadis ini. Mengapa? Karena konteksnya yang pertama, ini konteksnya beda. Kalau hadis riwayat Bukhari itu qalu, yang bertanya banyak orang, dan doa Nabi SAW untuk Syam dan Yaman. Yang di sini hanya seorang laki-laki yang minta itu. Jadi beda konteksnya. Nah, dari sini ulama Wahabi, guru-guru Wahabi di Saudi Arabia, di dalam kitab Fatawal Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta, kumpulan fatwa ulama Wahabi, mengatakan 2 hadis tadi digabungkan. Kata si dia dalam majmu' fatwa ini, ya, di Fatawal Lajnah Daimah, dia berkata bagaimana? Wallahir annal hadis ya'ummu jami'al masyriq al-adna wal aqsa wal awsat. Yang jelas hadis tanduk setan, hadis fitnah dan tanduk setan dari timur itu mencakup semua arah timur. Baik arah timur dekat, yaitu Najd tempatnya Wahabi sekarang, atau timur jauh, mungkin maksudnya Cina, timur jauh, dan timur tengah, mungkin timur yang tidak begitu jauh, mungkin Irak. Ini kata Lajnah Daimah, ya, yang siapa ini? Pimpinannya Abdul Aziz bin Baz, anggotanya wakil pimpinan Abdul Razak Afifi, lalu anggotanya Abdullah bin Ghadiyan dan Abdullah bin Qa'ud. Ini ulama Wahabi. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, di dalam fatwanya di internet, ya, di Bin Baz URJ,
itu sangat jelas bahwa najid qarnu syaiton, bahwa najid tanduk setan itu sudah betul. Jangan dipindah dari selain Najd misalnya ke Irak, karena sama-sama tanduk setan, kata si bin Bas. Najd itu tanduk setan, Irak juga tanduk setan. Ini kata Syekh bin Bas. Artinya apa? Kalau menganggap Najd bukan tanduk setan, ini jelas keliru menurut si mufti Wahabi ini, gurunya Wahabi. Karenanya kalau Ustadz Wahabi tidak mengakui Najd ini tanduk setan, itu berarti durhaka kepada gurunya. Dan ini diperkuat lagi bahwa Wahabi ini cocok untuk masa sekarang sebagai tanduk setan. Diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju nasun min qibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fi hatta ya'uda as-sahmu ila fuqih qila ma simahum qala simahum at-tahliq aw qala at-tasbit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Nabi SAW bersabda, akan keluar dari arah timur, maksudnya timur kota Madinah, segolongan manusia yang membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka, artinya tidak sampai ke hati. Al-Quran dibaca di mulut aja. Mereka keluar dari agama, artinya mereka ini karena berlebih-lebihan sampai keluar dari agama, seperti anak panah keluar dari busurnya. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari sasarannya. Artinya ada orang memanah hewan, karena banter sekali ngena sama hewan itu lalu keluar lagi. Mereka tidak akan kembali, mereka tidak akan dapat kembali pada agama, seperti anak panah yang tak akan kembali ke tempatnya. Tanda-tanda mereka ialah bercukur pelontos atau bercukur gundul. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya apa? Muncul dari arah timur kota Madinah. Ini seperti dijelaskan tadi, arah timur kota Madinah itu negeri Najd, saudara. Mereka memang rajin baca Quran, tapi Al-Quran hanya di mulut, tidak sampai ke lubuk hati, tidak melewati kerongkongan. Kemudian mereka berlebih-lebihan dalam agama sehingga keluar dari ajaran agama yang sebenarnya. Karena berlebih-lebihan itu seperti anak panah yang diarahkan pada hewan, karena terlalu cepat, terlalu kuat, keluar lagi dari hewan itu, kena tapi keluar lagi. Jadi memang arah timur kota Madinah itu Najd. Dan tanda-tanda mereka bercukur pelontos atau gundul. Ini disebutkan di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, karangan Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin As-Sayyid Zaini Dahlan. Jadi kata beliau mengutip perkataan gurunya, wa kana Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal Mufti Zabid yaqul la yuhtaju ayyu alif ahadun ta'lifan lil raddi 'ala ibn Abdul Wahhab bal yakfi fi raddi 'alaihi qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam simahum at-tahliq fa innahu lam yaf'alhu ahadun minal mubtadi'ah ghairuhum. Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal Mufti Zabid berkata, seseorang tidak perlu menyusun bantahan terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan cukup pada mereka dibantah oleh sabda Nabi SAW bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur pelontos atau gundul. Karena pelontos atau gundul gak pernah dilakukan oleh seorang ahli bid'ah selain Wahabi. Artinya apa? Kaum Wahabi ini saudara dulu awal-awal kemunculannya punya tradisi cukur pelontos, cukur gundul. Wa kana Ibnu Abdul Wahhab ya'muru aydan bihalqi ru'usin nisa. Pendiri Wahabi Ibnu Abdul Wahhab juga memerintahkan kaum wanita menggundul rambut-rambutnya. Allati yattabi'nahu, mereka yang ikut dia. Jadi memang diperintahkan begitu. Ini kata Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Memang pengikutnya, artinya apa? Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal berkata, tidak perlu menyusun bantahan terhadap Ibnu Abdul Wahhab. Mereka telah cukup dibantah oleh sabda Nabi SAW. Tanda-tanda mereka adalah menggundul rambut,
Karena tanda-tanda ini tidak pernah dilakukan oleh ahli bid'ah selain kaum Wahabi, di mana Ibnu Abdul Wahab memerintahkan pengikutnya agar menggundul rambutnya, baik kaum pria maupun wanita. Nah, setelah informasi dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan disampaikan bahwa kaum Wahabi dulu menggundul rambutnya, ini oleh mereka dianggap fitnah. Kami gak menggundul rambut. Ternyata bagaimana? Setelah orang-orang Wahabi menerbitkan kitab-kitab yang ditulis oleh pendirinya, mereka mengakui kalau mereka memang tradisinya menggundul rambut mereka. Ini ada kitab Wahabi saudara, berjudul Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Ini karangan Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Ashimi Al-Qahtani An-Najdi. Kitab ini himpunan risalah-risalah dan masalah-masalah ulama Najd. Nah, pada juz 4 halaman 152 ini ada tanya jawab. Su'ila abna'u Syekh Muhammad bin Nasir an halqi ba'dir ra'si sya'rir ba'di sya'rir ra'si wa tarki ba'di. Anak-anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga Hamad bin Nasir ditanya tentang menggundul sebagian rambut kepala, sebagiannya lagi dibiarkan. Lalu bagaimana? Fa'ajabu, mereka menjawab. Kemudian di bawah ya, kata dia, li'anna tarkal halqi laisa manhiyan anhu. Tidak menggundul rambut itu bukan sesuatu yang dilarang. Artinya seandainya tidak gundul gak apa-apa. Wa inna ma naha anhu waliyul amri. Tidak menggundul rambut itu hanya dilarang oleh pemimpin. Artinya pemimpin pemerintahan orang-orang Wahabi di situ. Mengapa? Li'annal halqa huwal 'adah indana. Karena menggundul atau cukur kepala pelontos itu tradisi di kalangan kami orang-orang Najd, orang Wahabi. Wala yatrukuhu 'indana illa sufaha. Dan cukur pelontos atau gundul rambut ini tidak ditinggalkan kecuali oleh orang-orang dungu di kalangan kami, orang-orang bodoh. Artinya apa? Memang diperintahkan di kalangan Wahabi untuk gundul rambut, cukur pelontos waktu itu. Dan ini semakin menguatkan kalau Wahabi itu fitnah akhir zaman yang muncul dari arah timur kota Madinah dan merupakan tanduk setan. Jadi jangan ada lagi yang menolak kalau Wahabi itu tanduk setan dan muncul dari arah timur kota Madinah. Memang Najd ini memang dari arah timur kota Madinah. Jadi memang dari arah timur. Kemudian mereka juga punya tradisi cukur gundul atau kepala pelontos, dan itu diakui di dalam kitab mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.